Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi bid-dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita lanjutkan saja pada kitab ini, yaitu pada juz ketiga juz 1 dari, kalau tidak salah, sudah seri yang ke-6. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan mohon disimak bersama. Dan masih penjelasan tentang keutamaan fadilah atau keutamaan daripada ilmu ta'lim wa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama'i. Wa qala, dan dawuh siapa ba'dul hukama'i, sebagian orang-orang ahli hikmah. Kalau ahlul hukam itu artinya orang-orang ahli hukum, tapi kalau ahlul hukama'i artinya orang-orang yang ahli hikmah. Sebagian ulama-ulama ahli hikmah mengatakan begini, inilah arhamu rijalan karahmati li ahadi rajulaini. Ini sesungguhnya aku, itulah arhamu, tidak belas siapa aku, rijalan, kepada orang-orang, karahmati, seperti belasku, li ahadi rajulaini, kepada salah satu dua lelaki. Sesungguhnya aku itu, katanya sebagian ulama hikmah, sesungguhnya aku itu tidak pernah belas kasih. Aku tidak mempunyai belas kasih kepada kebanyakan orang, seperti belas kasihku kepada dua orang ini. Pertama adalah rajulin yatlubul ilma wala yafhamu. Pertama adalah lelaki, rajulin, seorang lelaki, yatlubu, yang mencari, siapa rajul, al ilma, ilmu, wala yafhamu, dan tidak faham, tidak memahami, siapa rajul, wala yafhamu, dan tidak paham siapa rajul. Pertama, ya, artinya yang tidak sebelas kasihku kepada salah satu dua orang itu. Yang pertama adalah lelaki yang cari ilmu padahal dia tidak paham. Kan kita sering kan melihat fenomena masyarakat, ada orang-orang ya yang sering juga kita lihat itu aneh gitu kadang. Orangnya itu kita lihat memang bodoh, ya, bahkan dia mungkin kalau kita lihat ya dari bodohnya itu mungkin tidak terlalu paham juga. Ya, ketika ada seseorang menerangkan sesuatu itu. Tapi anehnya orang ini senengnya, ya, katakanlah kalau ada halaqah, kalau ada majelis taklim, saya lihat orang ini nggak pinter orangnya untuk menangkap penjelasan-penjelasan dari sebuah kajian keilmuan, ya. Nggak jelas, orang ini juga nggak begitu paham. Tapi yang hebat itu orang ini sekalipun nggak paham, orang ini senengnya mencari ilmu. Kemana-mana kalau ada majelis takliman, ada pengajian, dia selalu ada di depan. Itu ada kan gambaran orang seperti itu? Ada. Kalau saya punya tetangga itu ada, namanya Cak Suroso, itu seperti itu ya. Namanya Cak Suroso itu gambaran yang seperti disampaikan oleh sebagian hukama itu. Wah, orangnya sih katakanlah
Ya nggak orangnya nggak cerdas, orangnya nggak cerdas. Tapi di mana ada pengajian, di mana ada majelis taklim, dia selalu ada di situ. Artinya dia selalu mencari ilmu. Yang kedua ada model warajulin yafhamul ilma wala yatlubhu. Ini juga ada seseorang lelaki yafhamu yang ngerti al ilma ilmu wala yatlubu dan tiada mencari siapa rajulu akan ilmu. Ada fenomena juga orang diberi kecerdasan, artinya gampang memahami ketika ada penjelasan-penjelasan tentang ilmu, dia mudah menerima penjelasan-penjelasan. Tapi orang ini apa ya, tidak suka mencari ilmu. Atau ada anak yang cerdas ya, kalau mendengarkan sesuatu itu pasti dia banyak hafalnya, banyak ingatnya, tapi dia enggan untuk belajar, dia enggan untuk sinau, belajar untuk ngaji, enggan itu untuk belajar. Kalau itu ngaji itu enggan untuk ngaji, padahal secara IQ, secara akal sangat luar biasa, tapi dia enggan. Ada juga fenomena-fenomena model gambaran sekelompok orang seperti itu ada ya. Waqala dan dawuh siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Abu Darda, li'an ata'allama, ndak agar supaya aku belajar ya, li'an ata'allama, betul-betul agar supaya aku belajar mas'alatan, satu masalah itu ahabbu lebih aku senangi ilayya menurut aku, arti padaku, min qiyami lailatin, dibandingkan yaitu melakukan sholat semalam suntuk. Abu Darda itu dawuhnya begitu, li'an ata'allama, agar supaya aku belajar mas'alatan, satu persoalan, satu masalah itu lebih aku cintai dibandingkan aku harus apa, harus melaksanakan sholat semalam suntuk. Itu lebih bagus, lebih seneng, aku senengi mutolaah kitab ya, belajar ilmu, membahas satu masalah dibandingkan aku harus sholat semalam suntuk. Itu dawuhnya Abu Darda. Waqala dan dawuh juga aidon, waqala dan dawuh siapa Abu Darda aidon juga, kun, jadilah aliman, orang yang berilmu, au muta'aliman, atau menjadi seorang muta'alim, orang yang belajar ilmu, au mustami'an, atau menjadi pendengar, walatakun, jangan kamu menjadi arabi'a, orang yang keempat, batuliga, kemudian menjadi pengrusak ya, tukang rusak, provokator. Kalau Anda tidak bisa menjadi guru, jadilah murid ya. Kalau memang Anda menjadi orang yang belajar juga nggak bisa, minimal au mustami'an, jadilah pendengar yang baik ya. Jangan jadi apa, komunitas yang keempat. Apa itu komunitas keempat? Tidak ada lain menjadi provokator ya. Provokator itu artinya melakukan pengerusakan atau melemahkan ya, adanya pengajian, atau misal adanya proses belajar mengajar ya, yaitu melemahkan kepada orang alim atau orang yang belajar atau sebagai pendengar, orang yang mendengarkan. Waqala dan dawuh siapa Ato, si Ato, apakah yang dimaksudkan Ato ibni Ato ila Sakandari, Ibnu Ato ila Sakandari, apa yang dimaksudkan? Beliau mengatakan begini, majlisu ilmin, adapun majelis ilmu,
Majelis ilmu adalah tempat di mana di situ ada proses belajar mengajar, itu maksudnya majelis ilmu. Ada guru, ada kiai, ada ustadz, terus kemudian ada yang mendengarkan atau yang belajar. Jadi majelis ilmu itu yukafiru, bisa melebur, bisa menghapuskan sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Satu majelis ilmu itu mampu meleburkan, menghapuskan dosa sab'ina majlisan, 70 majlis, 70 tempat, min majalisil lahwi, dari tempat-tempat yang tidak berguna, majelis maksiat, majelis mungkar, itu bisa dikalahkan hanya satu majelis. Apa namanya? Hikmahnya itu loh. Jadi satu majelis ilmu itu mampu melebur dosa, ya, 70 majelis dari tempat-tempat kemaksiatan. Wa qala dawu siapa Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, mautu alfi abidin, matinya 1000 hamba, qaimil laili, yang selalu sholat di waktu malam, yang langgeng sholat malamnya, shaimin nahari, yang ahli puasa siang, matinya 1000 hamba. Ya, 1000 hamba itu artinya orang yang ahli ibadah, yang kalau malam qaimil laili, mendirikan sholat malam semalam suntuk, shaimin nahari, kalau siang menjadi atau orang yang melakukan puasa sepanjang siang, itu ahwanu, lebih ringan, lebih enteng, min mauti alimin, dibandingkan dari matinya satu orang alim, yasiru alimun min mauti alimin, dibandingkan matinya alimin seorang, min mauti alimin, dibandingkan matinya satu orang alim, basirin, yang teliti, orang alim yang warok, orang alim yang selalu memperhatikan bihalalillahi, tentang hukum-hukum halalnya Allah, wa haramihi, dan hukum-hukum haramnya Allah. Ya, bayangkan coba perbandingannya luar biasa. Kematian 1000 hamba, namanya hamba kan abid kan, artinya seorang hamba ini adalah orang yang memang pekerjaannya, kalau malam itu semalam suntuk dia malam, semalam suntuk dia sholat, kalau siang dia puasa. Itu lebih enteng dibandingkan dengan matinya seorang alim, tapi orang alim yang sangat perhatian, yang sangat meneliti, ya, terhadap hukum halalnya Allah dan terhadap hukum haramnya Allah. Perbandingannya luar biasa. Wa qala, dan dawuh siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi, adapun mencari ilmu, itu afdalu, lebih utama, minan nafilati, dibandingkan salat sunat. Ini lagi dibandingkan melakukan kesunahan. Salat sunnahkah? Ya, minan nafilati, mungkin yang dimaksud adalah salat sunnah. Itu masih lebih utama orang mencari ilmu. Wa qala Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, wa qala, dan dawuh sapa Ibnu Abdul Hakam, beliau mengatakan begini, kuntu inda malikin aqra'u alaihi ilma fadakhala dhuhru fajama'tu al-kutuba li usolli. Kuntu ada, dulu saya, kuntu ada, siapa aku, inda malikin, ada di dekatnya Imam Malik, memang aku ngaji kepada Imam Malik. Aqra'u, sambil hale aku membaca, dalam keadaan aku membaca, alaihi, ada di sebelah Imam Malik,
Aku membaca al-ilma, ilmu. Artinya aku sedang ngaji ya. Aku ngaji di sebelahnya Imam Malik. Maka tiba-tiba fadakhola, maka masuk apa al-duhru, waktu duhur masuk. Karena waktu duhur masuk, fajamak tu, maka aku kumpulkan al-kutubah, kitab-kitab yang aku baca, yang dibaca teman-temanku, semua itu aku kumpulkan liusolliya, untuk karena aku hendak melakukan sholat. Fakola, maka berkata, negurlah siapa Imam Malik, ya hada, hai ini, maladhi, tiada pekerjaan, kumta yang kamu ya, maladhi, tidak ada apapun, alladzi kumta, yang menjadikan kamu berdiri ilaihi, kepada alladzi, bi afdhalah, dengan yang lebih utama, mimma, dibandingkan kunta, ada siapa kamu, fi, di dalam alladzi, idza shohat, apabila benar apa niat. Artinya begini ya, pada waktu itu Imam Malik negur, tidak ada yang membuat kamu itu bangun menyelesaikan ini. Ya. Tidak ada suatu pekerjaan yang menjadikan kamu ya berdiri darinya, daripada yang lebih utama daripada kamu masih ada di sini. Artinya bahwa setelah sholat itu tidak ada tempat yang bisa kamu tinggalkan yang lebih afdol. Tidak ada dibandingkan dengan tempat ilmu ini. Tidak ada tempat yang lebih afdol dari tempat majelis ilmu. Maka itu jangan merasa senang kalau orang itu selesai majlisan. Jadi setelah belajar ilmu, setelah ngaji, ya, dalam sebuah majelis itu jangan merasa senang setelah meninggalkan itu, bahwa tidak ada tempat yang paling afdol, ya, tempat itu kecuali ya tempat majelisan ilmu itu tadi. Idza shohat, apabila, dengan catatan apabila benar apa niatun, niatnya. Kalau benar loh niatnya bahwa nyari ilmu itu memang tujuannya betul-betul karena Allah. Wa qala, dan dawuh siapa Abu Darda, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, man ro'a, man, adapun barang siapa itu ro'a, melihat, annal wudu'a, sesungguhnya berangkat di waktu pagi, ila thalabil ilmi, untuk mencari ilmu, laisa, tidak ada, ya, apa berangkat pagi, bijihadin, dengan sungguh-sungguh, laisa bijihadin, tiada apa berangkat itu bijihadin dengan sungguh-sungguh, faqad naqasa, maka sungguh akan berkurang, fi ro'ihi, di dalam pandangannya, man, wa aklihi, dan akalnya man. Artinya bagaimana? Barang siapa melihat, ya, di waktu pagi untuk belajar cari ilmu, laisa bijihadin, di mana berangkatnya mencari ilmu itu tidak, ya, tidak jihad, tidak karena berjihad, artinya tidak diniati untuk menghilangkan kebodohan, faqad naqasa, maka sungguh nakes orang itu, ya, sungguh kurang siapa firoi, di dalam pandangannya orang, wa akli, dan jadi barang siapa yang melihat bahwa, ya, barang siapa yang melihat kok pagi-pagi melihat ila thalabil ilmi laisa bijihadin, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang melihat annal hudua ila thalabil ilmi laisa bijihad, ini. Barang siapa melihat bahwa bepergian untuk mencari ilmu itu tidak termasuk jihad, begitu loh. Ada orang melihat, berpersepsi, menduga, melihat ada orang pagi-pagi mencari ilmu,
Ya, mencari ilmu, dia berpendapat, dia melihat itu tidak dikategorikan jihad pergi pagi-pagi itu, maka sungguh orang itu nakes itu di dalam pandangan dan akalnya. Akalnya itu akal kurang itu. Nggak sempurna akalnya orang itu. Kalau melihat ada orang pagi-pagi bergegas mencari ilmu, kok kemudian dia berpersepsi, dia berpandangan bahwa itu bukan jihad. Karena yang disebut jihad itu harus perang membawa senjata, satu misal. Kalau orang mencari ilmu itu bukan termasuk jihad. Kok ada orang pagi-pagi usumnya orang itu ikut perang, kok ini usumnya orang itu cari nafkah, kok ini cari ilmu. Kok ada orang berpendapat atau melihat bahwa perbuatan mencari ilmu bukan termasuk bagian daripada jihad, maka orang yang berpandangan seperti itu adalah orang yang nakes. Fakot nakoso, maka sungguh kurang. Ya, siapa man ro'a fi ro'i, di dalam pandangannya man ro'a, wa aklihi, dan akalnya man ro'a. Tuh, hati-hati. Fadilatul Ta'lim sekarang menjelaskan tentang keutamaan taklim. Allama yu'allimu taklim, berarti mengajar ini. Kalau tadi ta'alum, belajar, ini ndak urut memang, nggak tahu ya ndak urut apa kitab saya, ya, karena semestinya kalau dirunut dengan judulnya itu fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'alum, semestinya yang dijelaskan lebih dulu adalah setelah ilmu maka menjelaskan tentang keutamaan taklim, baru kemudian ta'alum. Tapi ini ndak, setelah keutamaan ilmu maka kemudian keutamaan ta'alum, baru taklim. Nah ini baru sekarang taklim. Nanti mungkin apa cetakannya saya nggak punya yang asli ya, atau memang wis aslinya seperti ini, aslinya seperti ini saya nggak tahu juga. Tapi yang penting tulisannya bener lah ya, yang penting itu aja dah sementara ini. Fadilatul Ta'lim, maka adapun menjelaskan tentang keutamaan mengajar. Amal ayatu, maka adapun ayat-ayat Allah. Wa qauluhu, maka itu adapun daunnya Allah yang menjadi dalil, ya, dasar dari keutamaan orang yang mengajar. Ini dalil Al-Qur'annya. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wal yunziru, agar supaya mereka mengingatkan itu artinya mengajari qaumahum, kepada masyarakat mereka, idza raja'u, apabila mereka sudah kembali atau pulang, ilaihim, kepada masyarakat, la'allahum yahdharun, la'allahum, agar supaya mereka itu yahdharun, menjadi orang yang bisa memperingati. Ini sangat erat dengan kaitannya tadi falaula nafaro ya. Jadi satu sisi, berarti ini dalil falaula nafaro, hendaklah satu komunitas itu untuk mencari ilmu. Itu tadi itu yang itu, agar supaya cari ilmu. Lah, ketika sudah selesai nyari ilmu, wal yunziru qaumahum, agar supaya mereka itu mengingatkan, mengajarkan qaumahum, kepada kaumnya mereka, idza raja, apabila sudah kembali, ya, kembali ilaihim, kepada mereka kaum, la'allahum, dengan harapan mudah-mudahan kalian semua, mereka semua itu yahdharun, menjadi orang yang memberikan pelajaran atau memberikan peringatan. Makanya pas ini Al-Qur'an jelas itu argumentasi, dalil-dalil tentang hikmah belajar dan mengajar ini jelas. Di dalam ayat yang satunya kan, masya Allah, walau lana faro min kulli firqatin, kan, ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Itu waktu itu dianjurkan setiap komunitas masyarakat itu agar supaya mendelegasikan generasi-generasinya untuk mencari ilmu, agar supaya liyatafaqahu, untuk mendalami mereka itu fiddin, ilmu agama. Lah, setelah mereka itu sudah pinter, alim, dari pondoknya, dari majelis pencarian ilmunya, maka ketika sudah datang ke masyarakat, waliyundiru qaumahum, mereka punya kewajiban
agar supaya mengingatkan kepada kaumnya idza rajau, apabila mereka kembali ilaihim kepada mereka. Nah, itu luar biasa. Wal muradu, adapun yang dimaksudkan dengan ayat ini, huwa adapun al murad itu at-ta'lim wal irsyad. Yang dimaksudkan ya ayat ini merupakan salah satu perintah taklim, mengajar, wal irsyadu, dan memberikan petunjuk. Wa qaulu ta'ala, dan adapun dawuhnya Allah Ta'ala yang lain, wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba linubayyinannahu linnasi wala taktumunah. Wa iz akhadallahu, dan ketika akhadha mengambil siapa Allah mitsaqa, janji, alladzina pada orang-orang utuh yang diberikan siapa Allah di Alkitab, kitab, litubayyinunnahu, agar supaya menjelaskan siapa alladzina utul kitab, hu akan kitab, linnasi kepada orang-orang, wala taktumuna, dan janganlah kamu sekalian itu merahasiakan atau menyimpan. Orang-orang yang punya ilmu itu menyimpan siapa alladzina utul kitab, hu akan kitab, tidak boleh. Jadi ketika orang itu sudah diberi oleh Allah ilmu, sudah diamanai oleh Allah dengan ilmu-ilmunya, maka supaya dia bisa menjelaskan, menerangkan tentang ilmu itu, kalau itu berupa kitab, ya kitabnya disuruh menjelaskan kepada masyarakat. Wala taktumuna, janganlah kalian semua itu akan menyimpan kepada ilmu. Wa adapun yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ijabul taklim, menjadi sebuah kewajiban ditaklimi, untuk melakukan taklim, untuk mengajarkan, kewajiban untuk mengajarkan ilmu. Wa qaulu ta'ala, dan adapun dawuhnya ta'ala yang lain, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqam, dan sesungguhnya sebagian kelompok minhum dari mereka, la yaktumunal haqqa, niscaya mereka akan menyimpan atau merahasiakan atau tidak mau menyampaikan, tidak mau mengajar al-haqqa, akan kebenaran, wahum, padahal mereka itu ya'lamuna, orang-orang yang tahu, padahal mereka orang-orang yang berilmu. Dosa ini, ada kelompok seperti itu. Bahwa adapun ayat ini merupakan tahrimun, sebagai hukum haram, lil kitmani, terhadap menyimpan ilmu, ya, tidak mau mengajarkan ilmu, maksudnya lil kitman itu haram hukumnya. Orang yang alim, orang yang pintar tidak menyebarkan ilmunya, apalagi ilmunya disimpan, itu haram hukumnya. Kama qala, sebagaimana dawuh Allah Ta'ala fi syahadati, di dalam hal masalah persaksian, dalam hukum persaksian ini ya. Wa may yaktumha, barang siapa, wa man adapun barang siapa itu yaktum, menyimpan ha akan syahadat, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang menyimpan itu asimun, orang yang berdosa, apa, qalbu, hatinya. Makanya orang itu jangan sampai tidak mau jadi saksi kalau dia itu melihat akan peristiwa itu. Satu misal, ada kecelakaan di jalan, ya, satu misal ada kecelakaan di jalan, terjadi tanazuk, percekcokan, pertengkaran antara dua orang yang tabrakan. Padahal yang satu ini benar-benar salah, tapi karena dia pinter ngomong, dia pinter pegang undang-undang, aturan, dia akhirnya enggak ngomong semaunya untuk membela dirinya. Satu sisi orang ini, orang yang benar ini kalah karena orangnya goblok, orangnya enggak pintar. Nah, pada saat itu ada seseorang yang menyaksikan bahwa yang salah itu adalah orang yang tadi, yang ngeyel itu, yang mengeluarkan undang-undang, yang sok pinter itu. Lah, ketika satu misal dipersidangkan dua hal yang berbeda, kalau anda tidak mau jadi saksi, maka dosa, kamu dosa.
Karena apa? Karena kamu telah melihat akan peristiwa itu. Maka itu di dalam Al-Qur'an, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyimpan, ya, menyimpan artinya tidak mau mengungkapkan hak akan kesaksian, hak akan menjadi saksi, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang menyimpan itu asimun, orang yang dosa, apa qalbu, hatinya. Wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal misaki ma akhadha ala nabiyina ayyubayyinuhu linnasi wa la yaktumuhu. Nabi mengatakan begini, ma atallah, tiada ata memberi siapa Allah aliman kepada orang alim, ilman akan suatu ilmu, illa kecuali wa akhadha akan mengambil siapa Allah alaihi atas ilmu, mengambil minal mitsaqi dari janji, ma akan sesuatu akhadha yang telah mengambil siapa Allah, sebagaimana Allah telah mengambil janji ala nabiyina terhadap para nabi, ayyubayyinu agar supaya menjelaskan siapa nabi akan ilmu linasi kepada manusia, wala yaktumuna, dan tidak pernah menyimpan nabi akan ilmu. Jadi ini siapa saja di antara orang-orang yang memang diberi kemampuan ilmu oleh Allah, ya, tiada Allah memberi ilmu kepada orang alim kecuali orang alim itu akan diambil janji, sebagaimana Allah telah mengambil janji kepada nabi, ya, untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada umat atas ilmu-ilmu yang datangnya dari Allah, dan haram hukumnya menyimpannya. Itu jadi begitu ya. Jadi nggak boleh orang-orang alim itu kemudian menyimpan ilmunya, nggak boleh, karena dia sudah diambil janji, ya, sudah diambil janji. Begitu orang itu dialimkan oleh Allah bahwa orang itu punya perjanjian dengan Allah untuk menyampaikan ilmunya. Karena ilmu itu, kealiman itu karunia, Pak. Tidak semua orang kan, kalau pilihan semua orang akan memilih pengen alim kan. Tapi kalau bicara karunia itu haknya Allah akan memberikan kepada siapa karunia ilmu itu. Maka itu jangan sombonglah dengan kealiman, dengan kepintaran, bahwa sesungguhnya kealiman yang Anda miliki itu sesungguhnya adalah karunia Allah. Juga kalau itu karunia itu kalau bisa diminta oleh Allah, semua orang akan pengen alim semua. Tetapi karunia itu merupakan hak prerogatifnya Allah, ya Allah lah yang akan memilih sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka itu jangan merasa hebat Anda yang merasa yang alim itu, begitu juga Anda yang menjadi keturunan, ya, keturunan bangsawan, keturunan priai, keturunan kiai besar, keturunan itu jangan menjadi bangga diri. Itu karunia yang disyukuri doang lah, ya, bukan untuk dibangga-banggakan. Wa qala, dan dawuh sapa Allah taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan. Wa qala, dan dawuh sapa Allah taala, wa man, dan adapun barang siapa itu ahsanu, yang lebih bagus apanya, qaulan ucapannya, mimman dibandingkan orang da'a yang mengajak, ilallahi kepada Allah, wa amila, dan melakukan sholihan amal yang baik. Tidak ada ucapan yang paling bagus dibandingkan daripada orang yang mengajak kepada Allah dan melakukan kebaikan. Artinya orang yang menyampaikan ilmu itu kan, tidak ada ucapan yang paling bagus daripada ucapan orang-orang yang mengajak, ya, untuk menuju kepada Allah dan melakukan kebaikan, amal soleh. Nah, ngajak itu kan pakai ilmu kan, tokoh-tokoh kan berarti ayo sholat, ayo sodako, ayo haji, ayo melakukan kebaikan, ayo
berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Lah ini tidak ada yang lebih utama dari ucapan-ucapan ya yang mengajak kepada kebaikan. Ucapan mengajak kebaikan itu namanya ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga dawuh, ud'u ajalah ila sabili rabbika, menuju ke jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan cara hikmah, wal mauidhatil hasanin, dan dengan mauidhah ya, dengan mauidhah pelajaran yang baik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, wa yu'allimuhum, dan telah mengajari kepada mereka siapa Allah, Alkitab, bahkan kitab, wal hikmata, dan hikmah. Wa amal akhbaru, maka adapun beberapa hadis yang menjadi argumentasinya, dalil daripada keutamaan mengajar. Wa qauluhu, maka itu adapun dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma bahasa, ketika mengutus siapa Nabi Mu'adzan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada sahabat Mu'adz, mengutus Nabi kepada Mu'adz ilal Yamani, menuju kota Yaman, li ayyahdiyallah ya, li ayyahdiyallah, agar supaya memberikan hidayah siapa Allah bika kepadamu, rajulan wahidan, kepada seorang lelaki, wahidan, satu, itu khairun, lebih bagus, laka bagimu, minat dunya, dari dunia, wama, dan sesuatu fiha, di yang ada di dalam dunia. Li ayah, dia agar supaya memberi petunjuk siapa Allah, agar supaya Allah memberikan petunjuk bika padamu, rajulan wahidan, seorang lelaki satu, itu jauh lebih utama petunjuk Allah dibandingkan dunia dan isinya. Wa qala, dan dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, barang siapa yang mengajarkan, ta'allama barang siapa yang belajar, man barang siapa itu ta'allama yang belajar, baban, satu bab, minal ilmi, dari ilmu. Jadi siapa di antara kalian yang belajar ilmu, belajarnya itu dalam rangka liyu'allima, agar supaya seseorang itu bisa mengajar an-nasa, kepada manusia, kepada orang lain. Ya, seperti saya belajar ilmu ya seperti ini. Tujuan saya belajar itu agar supaya saya bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kok ada orang ya tujuan belajarnya itu ingin menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka utia, maka akan diberikan. Siapa man, orang yang belajar untuk mengajarkan kepada orang lain, diberikan sawaba sab'ina, pahala 70 apanya, siddiqon, yaitu pahalanya orang-orang yang betul-betul iman. Seperti 70 orang yang pahalanya 70 orang yang betul-betul iman. Wa qala, dan dawuh siapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, man alima, barang siapa belajar, wa amila, dan mengamalkan, belajar ya, belajar ngaji, belajar atau ngaji. Kemudian dari belajar yang ia baca dari kitabnya, dari dia ngaji sama guru itu, wa amila, kemudian mengamalkan dari apa yang diajari. Tidak sebatas itu, kemudian wa alama, dari hasil dia belajar dan dia mengamalkan, kemudian wa alama, dan dia ajarkan, wa alama, dan mengajarkan. Fadzalika, maka adapun itu, orang yang belajar kemudian mengamalkan, dari mengamalkan kemudian mengajarkan ilmunya itu, maka yud'a, akan dipanggil, akan dijuluki aziman, orang yang agung, fi malakutis samawati, di alam ya, kerajaan langit. Masya Allah, akan viral itu di sana ya, akan viral. Orang-orang yang berilmu mengamalkan dan mengajarkan itu akan viral banget
yudha aziman. Wa qala dan dawuh siapa Rasulullah SAW, idza kana apabila ada apa yaumul kiamati, hari kiamat, yaqulullah taala, maka yaqulu akan memanggil siapa Allah bil abidina kepada orang-orang ahli ibadah wal mujahidina dan orang-orang yang jihad. Jadi hari kiamat itu dipanggili orang yang ahli ibadah, ahli sholat tahajud, ahli puasa dipanggil. Orang-orang jihad perang di jalan Allah juga dipanggil. Dawuhnya Allah di dalam panggilannya itu, beliau mengatakan Allah udkhulu al jannata, udkhulu masuklah kalian semua al jannata ke surga. Jadi dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama itu adalah orang-orang ahli ibadah dan orang jihad. Ternyata fayakulul ulama, fayakulu maka ngomong, tiba-tiba ada nyeletuk siapa ulama, para ulama usul lah. Fayakulu maka mengucap, kalau apakah berucap siapa ulama di saat Allah memerintahkan disuruh masuk ke surga itu, maka ulama berkata bifadli ilmina, karena sebab keutamaan ilmu kami, ta'abbadu mereka itu menyembah. Ta'abbadu menjadikan mereka itu ahli ibadah. Wajahatu dan mereka itu menjadi orang-orang yang jihad. Gusti, sesungguhnya panjenengan panggil untuk segera masuk surga itu, yang jenengan panggil orang-orang ahli ibadah dan orang-orang ahli jihad itu, yang panjenengan suruh masuk surga itu, sesungguhnya mereka itu bisanya menjadi orang ahli ibadah, yang menyebabkan orang-orang itu menjadi orang ahli ibadah, yang menyebabkan orang-orang itu berjihad di jalanmu, itu semua karena bifadli ilmina, karena keutamaan ilmu kami Gusti, sehingga ta'abbadu wajahidu, sehingga mereka menjadi orang yang betul-betul menghamba dan mereka itu menjadi apa? Mujahidin. Loh kalau begitu katanya Allah, fayaqulullah azza wa jalla, maka kemudian dawuh siapa Allah azza wa jalla, maha mulia dan maha agung Allah, antum ini wis antum adapun kalian ulama, indi menurut aku, kamu itu menurutku kabati malaikati, seperti sebagian malaikatku kamu. Kalau kamu itu seperti sebagian malaikatku, maka isfa'u, tolonglah mereka. Isfa'u, tolonglah mereka. Tusyafa'u, pasti kalian semua akan ditolong. Fa'isfa'una, maka kemudian menolong para ulama. Summa yadkhuluna, kemudian masuk. Summa yadkhuluna, maka kemudian masuk siapa? Para ulama al jannata, surga. Wa adapun ini innama yakunu bil ilmil mutaaddi bit ta'lim lal ilmil ladzi al-lazim la yata'adda. Wa adapun ini semua penjelasan di atas, innama yakunu, sesungguhnya ada apa hada itu bil ilmil mutaaddi, karena ilmu yang mutaaddi. Mutaaddi itu ilmu yang ada yu'addi, yang diberikan bitaklimi, dengan cara mengajar. Jadi ini semua karena ilmu yang diajarkan, karena bukanlah ilmil ladzi lazim, bukan ilmu yang lazim, yang macet, yang jumut, ilmu yang mengalir, ini ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang berhenti, alladzi la yata'adda, yang tidak yata'adda, yang tidak berkembang. Jadi yang dimaksudkan itu adalah ilmu manfaat, ya. Wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah SAW, innallaha sunnya Allah azza wa jalla itu layan taziu, tidak akan pernah mencabut siapa Allah al ilma, akan ilmu, intizaan, dengan cara mencabut minan nasi, dari manusia. Ba'da ayyutiyahum, setelah ayyutiyahum memberikan siapa Allah hum kepada
nas iyahu akan ilmunya. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mencabut sebuah ilmu dari seseorang setelah diberikan. Tidak pernah. Umpamanya saya ya, satu misal seperti ini tidak mungkin Allah kemudian mencabut ilmu saya. Atau ulama-ulama yang hidup itu tidak kemudian dicabut pada saat hidup ilmunya. Walakin akan tetapi yadhabu akan hilang apa ilmu bidhabil ulamai dengan kepergian ulama. Tapi ilmu itu akan dicabut, akan hilang ilmu itu dengan hilangnya, dengan dicabutnya yaitu ulama. Sekarang mesti muncul pertanyaan, mana ada ilmu yang berkurang? Nggak ada, ini rupanya tetap aja ilmu itu. Kok bisa Nabi mengatakan bahwa ya ketika ulama itu meninggal maka ilmu itu juga meninggal, ilmu itu akan hilang. Kok bisa? Mana hadis yang terkait dengan innamal a'malu binniyat ya tetap ada di zamannya ulama waktu hidup ada, berarti itu meninggal juga dulu ada, tetap yang namanya hadis. Nah ini jangan salah paham ya, jangan salah paham. Maksudnya begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal rosam, dalam hal tulisan, dalam hal kitab, mungkin semakin tahun akan semakin banyak literasi kitab itu. Secara tulisan tidak akan pernah hilang yang namanya ilmu. Tetapi yang hilang itu adalah praktek-praktek ilmu, dari ilmu hadis maupun dari Al-Quran. Yang mempraktekkan yang nggak ada. Nah ilmu itu disebut ada itu ketika ada yang mengamalkan kan. Sekarang begitu ulamanya meninggal, apalagi penerusnya itu hanya yang pinter ngaji doang, pinter baca tapi tidak pinter ngamalkan. Itu yang dimaksudkan bahwa ilmu itu akan hilang bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Bagaimana cara kiai ulama-ulama kita mempraktekkan satu tradisi, satu kebiasaan, itu mulai hilang. Ya, amaliyahnya itu hilang, sekarang tinggal rosamnya. Kalau tulisan ilmunya itu nggak hilang, tapi yang hilang itu adalah pelaku-pelaku ya terhadap ilmu itu yang hilang, yang mengamalkan ilmu yang hilang. Atau teladannya yang hilang itu ya, yang teladannya yang hilang. Yang orang kalau zaman dulu begitu haram itu menghukumi sesuatu yang haram ya haram. Satu misal ada ulama besar ya Syekh Yasin, ketika ditanya tentang hukum haram, sampai kapanpun ini hukumnya haram ya haram. Itu yang saya maksudkan, ketika beliau meninggal tidak ada lagi setegas orang menghukumi ini haram, sudah banyak berubah hukum itu. Padahal ini sudah haram jelas. Menurut dalil Al-Qur'annya jelas haram, hadisnya haram, tapi karena ini ada sebagian orang yang mencoba untuk mempengaruhi hukum ini, akhirnya dibelilah atau disogok, maka kiainya berubah yang sekarang. Lah ini yang dimaksudkan. Jadi ilmunya ada, ya tulisannya ada, tapi ilmunya tentang haram itu yang hilang. Hilangnya ulama itu. Orang-orang yang mengamalkan ilmu dengan konsisten itu yang hilang. Fakullama zahaba, maka ketika zahaba sudah meninggal siapa alimun orang alim, zahaba maka hilang pula bima dengan sesuatu ma'ahu yang bersama alim minal ilmi dari ilmu. Nah ini. Begitu orang alimnya meninggal, orang yang konsisten dengan hukum haram tadi, begitu meninggal maka hilang juga hukum haram. Datang generasi baru sudah tidak menghukumi haram lagi itu. Kenapa? Sudah disogok, akhirnya berubah menjadi halam. Halam itu artinya halal, tidak halal, haram tidak haram. Semestinya dihukumi haram, jadinya halam. Halamnya itu karena kena uang. Ya kan begitu ya? Hatta idza lam yabqa, sehingga apabila tidak ada lagi ya orang alim illa ru'asa juhala, kecuali pemimpin-pemimpin yang bodoh. Gimana pemimpin yang bodoh itu? Insu'ilu, ketika mereka ditanya suatu hukum
Yang dulu sepakat ulama-ulama itu mengharamkan, dulu sepakat. Generasi sekarang ketika ditanyai tentang hukum, aftau, mereka akan memfatwakan bighairi ilmin, tanpa ada ilmu. Kalah ilmunya, kalah dengan uang. Ya. Fayadhilluna, maka mereka menyesatkan. Mereka sesat, fayadhilluna, maka menjadi sesat mereka, wayudhilluna, dan mereka menjadi juga menyesatkan. Mereka sesat dirinya dan akhirnya menyesatkan orang lain. Ini dua dosanya itu. Dirinya sesat karena dia tokoh besar, menjadi panutan yang enggak konsisten, umatnya banyak, sudah dirinya sesat, dia juga akhirnya menyesatkan orang lain karena dia menjadi teladan, menjadi panutan banyak orang. Bahaya ini ya. Maka itu hati-hatilah, keahlian-kealiman seseorang itu haruslah sinergi dengan amaliannya. Wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah SAW, man alimah, man barang siapa alimah, yang mengerti ilman akan ilmu. Artinya barang siapa yang punya ilmu. Fakatamahu, maka kemudian menyimpan akan ilmu. Apa yang akan diancamkan oleh Allah, al-jamahu, Allah al-jamahu akan mengendali, akan dikendali seperti kuda itu. Congornya akan dikendali. Al-jamahu akan mengendali kepada orang yang menyimpan ilmu. Siapa Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat, bilih jamin dengan kendali minarin, yang berasal dari api neraka. Wa qala, dan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat atiyatu, sebaik-baik pemberian. Itu nikmal atiyatu, sebaik-baik pemberian. Wa nikmal hadiyatu, dan itu sebaik-baik hadiah. Kalimatun kalimatu hikmatin, adapun kalimah hikmah. Tasmauha, yang kamu mendengar, akan hikmah. Kalimah hikmah. Fatatbi, kamu kemudian kamu simpan, alaiha, atas kalimat hikmah, summa tahmiluha, kemudian kamu membawa. Ya, kamu menyebarkan itu, membawa itu artinya kamu bawa akan kalimat hikmah, kamu bawa ila akhin, kepada saudaramu, laka, yang kamu miliki. Ya, muslimun, yang Islam. Ila akhin laka muslimun. Tu'allimuhu, dalam keadaan ya kamu mengajari. Ya, tu'allimuhu, kamu mengajari, akan akhun muslim, iyaha, akan hikmah. Ta'dilu, sama, ya, itu sama, ibadah tasanatin, seperti ibadah 1 tahun. Sebaik-baik pemberian dan sebaik-baik hadiah itu adalah kalimat hikmah. Di mana kalimat hikmah itu kamu mendengarnya dari seorang guru, kemudian kamu lipat, kamu simpen, kemudian kamu bawa kalimat hikmah itu untuk kamu ajarkan kepada saudaramu muslim. Ya, hanya kalimat 1 hikmah itu dibandingkan, itu sama perbandingannya dengan ibadah 1 tahun. Bayangkan, menyampaikan 1 hikmah itu sama dengan ibadah apa? Setahun. Wa qala, dan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya, adapun dunia itu mal'unatun, dilaknat. Dunia ini dilaknat, bro. Mal'unun, dilaknat, apa ma, sesuatu. Biya, di dalam dunia. Dunia semua isinya, dunia dan isinya dilaknat oleh Allah, kecuali illa zikrullah subhanahu wa ta'ala, kecuali yaitu dunia yang di situ ada zikrullah, ada ingat kepada Allah. Wama, dan sesuatu, walahu, yang cinta, ya, siapa Allahu kepada ma. Jadi sesuatu yang dicintai Allah, ulama, ya, ada masjidnya, itu tidak mungkin. Ya. Dunia itu terlanat, kecuali di situ itu akan tidak terlanat kalau di situ ada zikir Allah dan ada sesuatu yang dicintai Allah. Au mu'alliman, atau ada seorang mu'alim, orang yang mengajarkan, ada guru, ada kiai. Au muta'aliman, selama ada santri atau ada yang belajar, selama itu ada,
maka tidak akan terlaknat yang namanya dunia ini. Wa qala dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah, wa ahlas samawatihi dan penduduk langit, wa ardi dan penduduk bumi, hatta an-namlah, hatta namlata, sampai yang namanya semut fi juhriya, yang ada di lubangnya semut, wa hattal hutu dan sampai wahattal hutu dan sampai yang namanya ikan fil bahri, di lautan, la yusalluna, mereka akan berdoa, ya, akan mendoakan. Mereka itu siapa yang mendoakan? Mulai Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang serta ikan yang ada di laut, mereka seluruhnya akan mendoakan ala muallimin nas, kepada guru atau kepada orang yang mengajarkan manusia al khairu, akan kebagusan. Insyaallah luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan wa qala ma'afadal muslim akhau faidatan afdhala min hadisin hasanin, ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.